Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi nih bersama Ibu Vivi Silvia di Indramayanti dalam mata pelajaran kimia ya. Yaitu dimana memang ada di harinya di hari Kamis ya. Nah sekarang anak-anakku, sebelum kalian lanjut ke kegiatan berikutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya nanti kegiatan kita berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Baik, untuk Yoki silahkan dipimpin dulu doanya ya. Sebagai apa tadi, ketua kelas ya? Nah silahkan Yoki dipimpin dulu doanya. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayanya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah berdoa dan semoga kita dilancarkan ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, Ibu pengen kalian lebih bersemangat lagi nih. Bersemangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Yaitu dengan apa? Dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kalian adalah pelajar-pelajar Indonesia. Nah, yuk kita langsung bernyanyi ya. Ingatkan gerakannya, yuk semuanya berdiri yuk. Nah, ya. Ibu akan nyalakan dulu. Nah, semangat ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kalian ya. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ini dengan semangat dan penuh keyakinan serta motivasi untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki karakter tentunya berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berakhlak mulia, serta kreatif dan mandiri. Oke, anak-anakku sekalian, setelah ini Ibu ingin kalian bisa melaksanakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, yang namanya kelas itu kita harus memiliki kesepakatan kelas. Agar apa? Agar nanti lancar pembelajarannya juga tidak gaduh ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sudah dibaca dan kalian sanggup untuk melaksanakannya? Sanggup ya. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ini, Ibu akan memeriksa dulu kehadiran kalian ya. Oke, anak-anakku, ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir semua ya? Ada 36 siswa dan semuanya hadir. Alhamdulillah ya, kita semoga selalu diberikan kesehatan. Sudah kehadiran, Ibu pengen ngecek lagi. Apa yang Ibu cek? Yaitu kerapihan dan kebersihan kelas kalian. Yuk semuanya berdiri. Nah, oke, sekarang Ibu cek ya. Nah, Yongki itu dirapihin biar kitanya biar rapih liatnya. Yoki dirapihin. Nah, oke. Nah, Ropik itu di bawahnya ada sampah ya. Nanti tolong dibuang di tempat sampah. Nah, sekarang karena kalian sudah rapi semua, Sinta juga udah rapi, Dona juga sudah. Sekarang duduk kembali. Silahkan duduk kembali ya. Kalau rapi, kalau nyaman, kita enak nggak? Enak gitu ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian,
Ibu pengen tahu dulu hari ini itu kalian tuh perasaannya gimana sih? Ya, perasaannya kayak gimana? Coba lihat di gambar yang Ibu tampilkan ini. Ada gambar nomor 1, ada gambar nomor 2, ada gambar nomor 3 dan seterusnya. Apakah kalian merasakan sesuatu di hari ini? Ada yang merasa nomor 1 ada nggak? Oh ada, Rizal merasa nomor 1 ya Jal ya? Iya, Rizal nomor 1. Ada nggak yang nomor 2? Ayo, ada. Siapa namanya? Sinta. Sinta ya? Iya, Sinta nomor 2 katanya. Terus kemudian Hairunisa mana tadi? Nah, Hairunisa, perasaan nomor berapa yang kamu rasakan? 5. Nomor 5. Wah, sangat senang sekali ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang nomor 6? Nah ini kayaknya Danu nih nomor 6 nih ya, lagi berbunga-bunga, merasakan rasa apa ini? Kelihatannya ada lope-lope tuh di matanya ya. Nah sekarang kita pengen tahu apa sih arti-arti dari emotion yang ada di gambar ini. Ah ternyata ini ada sedih, ada tadi yang nomor 1 ya Rizal ya? Rizal nomor 1, kemudian Bu saya juga Bu, capek nih Bu. Kemudian ada lagi yang marah, hari ini aku marah banget. Karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat saya marah gitu ya. Kemudian ada juga yang senang dan ada juga tadi Danu ngerasa berbunga-bunga katanya gitu kan ya. Nah, Ibu harap dari semua perasaan kalian ini ada yang baik dan ada yang buruk. Hari ini Ibu pengen kalian menjadi lebih optimis dan berpikiran positif. Bagi kalian yang merasa buruk hari ini, kita back lagi ke belakang, kita refleksikan kembali apa yang kita rasakan di masa lalu, kemudian kita balik lagi ke masa yang akan datang dan juga masa kini, biar nanti lebih berpikir positif dan lebih berkonsentrasi gitu ya. Ibu harap semuanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke anak-anakku sekalian. Nah bagi yang ngerasa senang, pertahankan ya, karena hal-hal yang positif akan membuat dan menghasilkan hal yang positif juga ya. Oke anak-anakku, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu tentang perubahan zat ya, perubahan wujud dan juga perubahan zat. Apa itu? Nah, tapi sebelum kita ke sana, Ibu pengen kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga capaian yang akan kita capai hari ini. Apa sih Bu? Nah ini dia capaiannya ya. Nah, kalian harus mampu mengaitkan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kalian dan juga mengaitkan juga di bidang keahlian kalian, yaitu otomotif ya. Apa sih yang kalian lihat, fenomena atau peristiwa yang kalian lihat dan dihubungkan kembali ke bidang keahlian kalian. Itu adalah capaiannya. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan Ibu? Yang lakukan adalah tanya jawab dan diskusi. Nanti ada yang berdiskusi di depan ya. Kita harus bisa aktif di pembelajaran kita hari ini. Apa yang didiskusikan? Mengenai perubahan wujud yang tadi yang sudah Ibu kasih sebelumnya. Dan juga dengan diskusi juga kalian bisa menganalisis mana perubahan wujud yang satu, mana perubahan wujud yang lain. Nah sebelum itu kalian harus pretest dulu biar Ibu tahu kemampuan kalian sampai mana nih ya. Ibu sudah kirim link pretestnya di grup kalian dan tentunya di sini sudah satu kelompok masing-masing ya, sesuai dengan apa? Analisis diagnostik yang kemarin ya, gaya belajar ya. Nah berarti sudah dikelompokkan nih sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah silahkan kalian lihat handphonenya dan kerjakan pretestnya dimulai dari sekarang dan Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silahkan dimulai ya. Oke, silahkan dimulai ya. Oke. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Oke, ada yang susah masuknya? Nggak ada. Kalian sudah memakai wifi sekolah ya, jadi tidak ada masalah ya. Oke. Ada? Oke, good. Oke, waktunya sebentar lagi nih. Ya. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, silakan Ibu tunggu ya.
Oke, sudah ya? Sudah semuanya. Ibu cek dulu hasilnya nih. Hasilnya coba Ibu lihat dulu. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Nah, ini dia hasilnya. Wah, ada yang benarnya cuma 2, ada yang benarnya 3, bahkan ada yang 0 ya. Nggak bisa sama sekali Bu jawabnya, nggak apa-apa ya. Tidak masalah karena ini adalah kemampuan awal kalian. Tapi nanti setelah pembelajaran kita selesai, Ibu harap nanti pengetahuan kalian semakin meningkat ya. Oke, nggak masalah ya. Oke, kita lanjutkan kembali anak-anakku. Setelah ini apa Bu? Nah, setelah ini kalian coba lihat gambar ini. Nah, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak kalian belajar apa? Oke, Raffi? Ingat Bu. Apa? Kemarin Belajar apa? Benda padat. Benda padat. Sama gas. Benda padat, cair dan gas. Nah, itu merupakan apa? Ayo, masih ingat nggak? Merupakan apa? Ayo, iya, apa sayang? Tentang mengenai materi, yaitu suatu zat yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Betul sekali. Raffi sudah bagus, luar biasa sudah mengingat pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai zat padat, cair dan gas. Dan juga Cahyuni juga masih ingat Bu, itu tentang materi, yaitu materi berupa cair dan gas serta padat ya. Nah, alhamdulillah semuanya kalian masih ingat. Yang lain ingat semua nggak? Ingat dong ya, jangan sampai lupa. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Apa itu? Nah, kita lihat nih. Ini kalau kalian lihat ada kayu ya. Kayu benda apa nih? Padat. Benda padat. Kalau air? Cair. Kalau gas? Gas ya. Dia bisa berubah bentuk kemana-mana. Dia bisa menempati ruang dimanapun dia berada. Dan tapi kalau kayu bisa nggak dirubah bentuknya? Tidak bisa karena dia rapat dan padat ya, seperti itu molekulnya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan menampilkan beberapa link video ya, beberapa video, dan kalian Ibu minta untuk mengamati video yang ada di sini nih ya. Nah, ini bisa kalian kaitkan di LKPD ya. Coba dilihat juga di LKPD ini. Nah, coba ya, lihat ya. Apa itu? Es ya. Ya, ada es di situ. Es itu terbuat dari apa? Air. Nah, itu adalah proses pembuatan es ya. Nah, fenomena yang kedua apa yang terjadi? Cair. Nah, oh iya, mencair. Nah, ya. Nah, inilah kalian nih ya, lagi masak ya. Masak apa itu? Masak air. Apa yang terjadi? Kalau dari uap menjadi air kembali namanya mengembun ya. Nah, itu dia. Apa itu? Peristiwa apa tuh? Kampernya dibakar, jadi apa itu? Nah, itu ada kristal-kristalnya ya.
Nah, itu video yang pertama, kalian kaitkan di LKPD yang udah Ibu bagikan. Coba dicek lagi LKPD-nya ya. Nah, ini yang kedua nih. Nah, peristiwa yang kedua yaitu bensin, mengenai bensin ini ya. Roda 2, roda 3, dan roda 4. Umumnya, kendaraan di Indonesia saat ini menggunakan beberapa jenis bahan bakar Pertamina. Untuk motor, bensin antara lain premium dan pertama. Pada pengisian bahan bakar kendaraan bermotor, tentunya bensin akan dimasukkan ke dalam sebuah tangki. Tangki tersebut setelah diisi bensin harus ditutup. Tahukah kamu bahwa bensin pada tangki kendaraan bermotor pada suhu ruangan harus tertutup? Bagaimanakah jika bensin pada suhu ruangan diletakkan pada wadah terbuka? Apakah yang terjadi? Perhatikan beberapa gelas yang berisi bahan bakar minyak ini. Beberapa bahan bakar minyak yang ada di keempat gelas ini diukur pada ketinggian yang sama, yaitu 5 cm, dan diletakkan pada gelas yang terbuka. Kemudian didiamkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, ternyata dihasilkan ketinggian yang berubah. Yang tadinya 5 cm sekarang berada pada ketinggian di bawah 5 cm. Diskusikan dengan temanmu mengapa peristiwa ini terjadi, dan simpulkan pada LKPD yang sudah disediakan. Nah, ini video yang ketiga ya. Yang ini tentang perubahan materi. Ada paku, pakunya kenapa tuh? Ya. Nah, ini apa ini? Pembakaran kertas. Menjadi apa? Nah, ini apa? Kayu. Kayunya ada yang kena rayap ya. Kemudian juga udah rusak ya. Nah, kenapa? Kena jamur. Rayap jamur itu membuat kayu menjadi apa? Ya, ini pelapukan kayu ya. Nah, ini yang terakhir nih ya. Nah. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda 2, 3, dan 4 yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor. Perakitan kendaraan bermotor terdiri dari beberapa komponen, baik itu berupa komponen logam maupun logam. Adapun komponen-komponen logam itu biasanya terdiri dari beberapa macam bagian,
yaitu knalpot, frame mesin, busi, stang, spakbor, pelek, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam logam. Adapun komponen logam yang ada dalam kendaraan bermotor sering terjadi beberapa perubahan dan masalah fisik, yaitu terjadinya proses perkaratan. Proses perkaratan ini terjadi karena beberapa faktor, bisa faktor internal maupun eksternal. Sebagai peserta didik program keahlian otomotif di SMKN 1 Jatibarang, tahukah kamu perubahan apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Lalu bagaimanakah kamu dapat menyimpulkan dan menganalisis ciri-ciri perubahan apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, itu ada 4 fenomena yang sudah kalian amati. Nah ya, tugas kalian adalah bersama kelompok yang sudah dibagi ini, kalian cari informasi dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fenomena atau peristiwa yang sudah kalian amati tadi. Buat nih pertanyaan, timbul tidak pertanyaan setelah kalian melihat video tadi? Video pertama apa? Video kedua apa? Nah, nanti kalian sajikan di LKPD yang sudah kalian dapatkan. Di mana itu? Di sini ya. Kalian buat pertanyaannya. Pertanyaan apa saja? Nah, ini dia. Mengapa bisa ini peristiwa apa? Ini peristiwa apa gitu ya? Kemudian ini juga. Nah, nanti ini dimasukkan ke sini ya. Pertanyaannya dimasukkan ke sini. Kemudian kalian nanti dari fenomena dan peristiwa yang sudah diamati tersebut, kalian cari informasinya di berbagai sumber belajar. Ya, di mana itu? Di LKPD, di bahan ajar yang Ibu udah kasih di link ya. Juga boleh kalian mencari informasi dari internet atau misalnya sumber-sumber lain, baik di perpustakaan atau juga di jurnal-jurnal yang sudah ada di internet ya. Jurnal online juga boleh. Kalau misalnya Bu, saya cari di Google boleh, cari di YouTube juga boleh ya. Jadi silahkan kalian mengeksplorasi diri, mengkaji semua literatur yang kalian bisa, dan boleh kalian menggunakan wifi sekolah. Bisa tuh ya, nanti sudah tahu kan ya ininya, passwordnya ya. Nah, silahkan untuk mencari literasinya atau literaturnya. Lalu bagaimana Bu setelah itu? Kalian lihat orientasi dan kaitkan lagi ke LKPD yang sudah kalian dapatkan. Apa nih yang bisa menjawab itu ya? Kemudian setelah itu kalian nanti Ibu minta untuk berdiskusi, dan setelah berdiskusi hasilnya nanti kalian harus mempresentasikan di depan kelas, dan teman-teman boleh menyanggah, boleh menanggapi, boleh bertanya, dan kelompok yang ada di depan boleh menjawab. Dan barangkali ada tambahan, boleh silahkan untuk didiskusikan kembali agar nanti konsep yang kita dapatkan menjadi lebih terang untuk memecahkan masalah yang sudah kita hadapi, gitu ya. Sekarang apa Bu yang kita lakukan? Sekarang kalian lihat handphonenya, cari pertanyaan, cari informasi yang akan bisa menjawab LKPD yang sudah kalian dapatkan. Sok Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk menulis jawabannya dan juga mencari informasi di berbagai sumber. Ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau misalnya minta bantuan Ibu bisa nanti ada di depan juga. Ibu, mungkin bisa jadi Ibu mengecek kelompok kalian ya, agar bisa mencari informasi yang lebih valid lagi. Silahkan dikerjakan. Yuk, aktif yuk. Nah, ininya ada yang menulis, ada yang menjawab. Nah ya, sok silahkan ya. Ada yang menulis, ayo.
Nah, ada pertanyaan? Oh iya, good. Nah, nanti ininya diisi sayang, ya. Ininya di sini ditaruh, dimasukin ya. Nah, ini dia di sini dulu. Nih, ini kan misalnya apa nih? Berarti ini gambar satu, bla 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 mencair. Sama ikutin aja di sini ya. Kemudian nanti habis itu yang ininya, nanti kamu yang kedua, peristiwa yang keduanya, oke? Peristiwa kedua, peristiwa ini, nih masukin sini, ditulis, gitu ya, oke? Ya, dan seterusnya. Yuk sama-sama. Yang ini, ayo dilihat, dicek, kamu sini. Ah iya, pinter. Nah, nanti taruh di sini. Kamunya sini, jangan diam aja. Nah, ini nanti gambar satu apa? Peristiwa mencair lagi di sini nih, ada semuanya di sini sayang. Tuh, ini masukin situ. Nanti yang peristiwa kedua kan ada dimasukin situ juga, ya. Begitu ya? Oke. Sok cari literaturnya. Kamu cari di sini ya. Oke, good. Ya. Ini mana? Yang mana? Ini disimpan dulu cantik. Nah, ini peristiwa apa ini? Kamu udah dapat informasinya? Udah dari mana? Google. Oke. Apa katanya ini? Peristiwa apa ini? Mencair. Berarti kalian tulis di sininya ya, fenomena mencair ini semuanya ada di sini nih. Gambar ini masukkan sini ya kan? Nah, terus yang ininya, yang ini kamu ada di sini juga nih ya. Nanti. Nah, ini kan? Nah, yang ini yang nomor satunya silahkan ditulis ya. Bareng-bareng nanti ya. Sok silahkan. Nah, ini udah dapat dari Google ya? Nah, iya, ini apa nih, fenomena apa nih? Apa ini? Perkaratan. Perkaratan itu termasuk ke dalam apa? Perubahan apa? Kimia apa fisika? Kimia. Bisa balik lagi nggak menjadi zat yang semula? Nggak bisa. Kalau udah karat ya nggak bisa ya. Kalau misalnya es menjadi mencair itu kan air. Masih tetap rasanya begitu kan? Nah, kalau ini kan udah beda. Seperti halnya dengan kalian, ini kan pembusukan makanan. Tadinya rasanya apa? Manis kan? Setelah ini menjadi busuk, rasanya sama nggak? Berbeda. Itulah yang disebut dengan perubahan apa? Kimia. Nanti kamu tulis di sini gambar satu, perkaratan, masuknya adalah perubahan apa gitu. Nah, ini semuanya ada di sini. Gambar satu menyatakan fenomena ini. Taruh dicatat di sini gitu ya. Nanti habis ini peristiwa kedua ini tinggal masukin ke sini. Oke? Ya, sok silahkan ditulis. Ayo. Ya, sok ditulis. Sudah semuanya? Sudah? Benar, ada pertanyaan? Sudah mencari literaturnya di mana saja? Literaturnya di mana saja? Internet. Terus di mana lagi? Di buku. Terus di mana lagi? Di jurnal. Ada yang ke perpus tadi? Ada ya. Tadi ke perpus ibu lihat kelompok 1 gitu tadi ya. Ke perpus. Oke, good. Semuanya pada pinter semua. Nah, sekarang waktunya kita untuk apa? Mempresentasikan hasil belajar yang sudah kalian lakukan. Ayo, siapa dulu yang mau maju ke depan?
Yo, kelompok siapa? 1, 2, 3, 4, 5 barangkali? Oke, kelompok 1. Silahkan Yuanita dengan bersama kelompoknya ya. Silahkan maju ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Oke. So. Silahkan maju. Agak sini ya, agak maju ke depan sini ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis materi perubahan wujud zat. Di gambar 1 menyatakan fenomena zat perubahan wujud dari padat menjadi cair. Di peristiwa 1 ini, apabila bahan bakar bensin dibiarkan di tempat terbuka, maka cairan kelama akan terjadi penguapan, yaitu peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas. Hal ini bukti dengan berkurangnya cairan bahan bakar dalam gelas. Hal ini diakibatkan suhu awal mula mendidih bensin sama dengan suhu udara dari luar 30 derajat. Pada suhu ini terjadi pergerakan molekul yang meningkat sehingga mengalami perpindahan dari wujud cair menjadi gas. Molekul melepas ke udara. Namun apabila tangki bensin tertutup, maka tidak akan menguap karena tidak ada udara yang mempengaruhinya. Adakah yang bertanya? Oke, sudah dari kelompok 1 nih, sudah dipresentasikan. Ada nggak yang mau memberi tanggapan? Atau oh ya, oke, Sinta nih ya. Gimana Sin? Pertanyaan saya, mengapa peristiwa 1 merupakan perubahan kimia? Perubahan Yes. kimia atau fisika? Kimia. Oh, kimia itu. Fisika. Ah, yo. Kimia atau fisika? Fisika ya? Fisika. Iya. Lupa lihatnya salah. Iya. Oke, perubahan fisika maksudnya ya. Silahkan sok apa? Karena peristiwa 1 ini merupakan perubahan yang tidak bisa kembali seperti semula. Yang dapat kembali seperti semula, gitu ya. Kalau fisika itu bisa kembali lagi seperti semula sayang. Terus ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Oke, silakan. Gimana Sin? Udah ini? Oke, siap. Yo. Ada lagi? Bagaimana perubahan zat disebut dengan perubahan fisika? Karena sifatnya visible. Kenapa sifatnya Reversible. Apa itu reversible? Yaitu, Ada yang tanya? Sok, ada yang tanya? Apa yang dimaksud sifat reversible? Yaitu peristiwa yang dapat kembali lagi ke zat awalnya. Kembali lagi seperti zat awalnya. Seperti apa tuh? Seperti apa, Nok? Seperti es batu. Es batu ya, dari air menjadi es batu, dari es batu menjadi Air. Berarti bisa balik lagi menjadi Seperti semula. Seperti uap juga ya. Uap bisa balik lagi ke menjadi semula juga. Baik, silahkan. Udah luar biasa banget nih teman-teman juga sudah mendakapi ya dengan baik sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 ini, sudah luar biasa sekali. Silahkan ditutup. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang itu kelompok 1 udah keren banget. Nah, kalian sekarang silahkan untuk yang kelompok yang kedua. Siapa yang mau maju presentasi kedua? Boleh, silahkan maju ke depan. So. Ya. Ini kelompok 2 nih, nama kelompoknya apa nih? Kelompok piscok. Wah. Kelompok apa aja ya, yang penting bagus namanya dan hasilnya juga bagus. Nah, ini tolong diperhatikan dan siapkan untuk menanggapi ya. Nah, udah siap anak-anak?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peristiwa 2. Pada peristiwa kedua merupakan perkaratan logam pada kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Pada peristiwa ini besi bereaksi dengan udara dan air. Berkaratnya besi mengubah komposisi kimia dan sifat dari besi dan membentuk besi. Oksida terhidrasi atau yang dikenal sebagai karat yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ciri perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna pada besi. Ada yang mau bertanya? Oke, nih kelompok yang berikutnya ada yang mau nanya nggak? Oke, silahkan disebutkan nama dan kelompoknya ya. Mengapa peristiwa-peristiwa Namanya siapa dulu? Robin. Oke. Mengapa peristiwa-peristiwa pada perkaratan besi dimasukkan ke dalam perubahan kimia? Nah, kenapa katanya perkaratan besi termasuk ke dalam perubahan kimia? Karena dalam perkaratan besi merupakan perubahan yang bersifat irreversible atau tidak balik lagi ke zat awal. Iya. Begitu katanya Rofik, gimana? Sudah? Sudah ya, udah mengerti sekarang ya. Sekarang ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silahkan Rija. Apa sih cirinya perubahan kimia? Apa aja katanya ciri-ciri dari perubahan kimia tuh? Ciri perubahan kimia ketika mengalami perubahan warna, energi atau suhu, dan juga menghasilkan zat baru. Betul, menghasilkan zat baru ya. Karena dia bisa balik lagi atau tidak? Tidak. Tidak bisa balik lagi ke zat yang semula. Seperti apa? Contohnya tadi gambar 1 apa? Menyatakan apa gambar 1? Gambar 1 menyatakan apa tadi? Gambar 1 menyatakan apa? Menyatakan fenomena perkaratan yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia ya. Kemudian yang kedua? Menyatakan fenomena pembakaran yaitu perubahan kimia. Nah, kalau pembakaran, kalau kertas dibakar itu akan bisa berubah lagi menjadi kertas tidak? Tidak. Kalau misalnya pembusukan, tadinya apel, bisa balik lagi jadi apel lagi nggak? Tidak bisa, karena sudah berbeda sifat dan bentuknya dan wujudnya. Nah, sekarang kelompok yang kedua udah paham betul apa itu perubahan kimia. Sudah bagus, dan juga teman-teman yang ada di belakang juga sama. Apa sih yang sifatnya gitu kan? Apa sih yang mencirikan sifat perubahan kimia itu? Ternyata perubahan kimia itu katanya ada perubahan warna. Yang tadinya besi kan mengkilat gitu kan ya. Terus kemudian ada perubahan warna di situ. Jadinya apa? Orange gitu kan ya. Terus kemudian ada pembakaran kertas. Yang tadinya kertas putih jadinya warna apa? Iya, abu gitu kan ya. Oke, bagus banget nih untuk kelompok yang kedua. Beri tepuk tangan, sangat luar biasa sekali. Ya, silakan ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, coba cek lagi LKPD-nya yuk. Kita bareng-bareng, kita bahas yuk. Bener nggak sih apa yang sudah kalian dapatkan? Dan ini semuanya sudah berdiskusi dengan baik ya. Ada yang berani, apa ini? Apa contohnya apa ini gitu kan ya? Perubahan itu apa namanya gitu kan ya? Nah, sekarang anak-anakku sekalian, yuk kita analisis yuk. Nah, ternyata memang betul perubahan zat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Pinter. Nah, perubahan kimia itu perubahan yang seperti apa? Perubahan yang tidak bisa balik lagi ke seperti yang semula. Ya. Nah, kalau yang tadi ini perubahan, ada perubahan wujud nih. Kamu lihat di sini. Ada perubahan wujud benda dari es menjadi cair, dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas dan seterusnya. Ini namanya perubahan wujud. Perubahan wujud itu sama dengan perubahan fisika apa perubahan kimia? Fisika, pinter, karena dia bisa balik lagi ke zat yang semula. Misal nih, ibu punya garam, ibu gerus.
jadi kecil-kecil. Itu tetap namanya garam bukan? Iya. Bener, berubah nggak sifatnya? Rasanya sama nggak? Sama. Ketika perubahan awal hanya cuman perubahan bentuk saja, tapi rasa dan sifatnya sama, maka itu disebut dengan perubahan fisika. Tapi berbeda ketika kalian misalnya punya roti, kemudian rotinya itu kita lupa untuk memakannya, gitu kan ya? Lupa memakannya. Nah, itu rasanya apa? Rasanya sudah masih enak nggak? Tidak enak. Ya, rasanya menjadi basi. Ya, tidak enak lagi. Makanya itu disebut dengan perubahan apa? Perubahan kimia. Gitu ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, lihat lagi sini. Nah, ini adalah perbedaan antara perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Cung, coba siapa yang berani untuk menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika? Ayo, ngacung. Ayo. Siapa? Tuh, ciri-ciri perubahan fisika siapa? Ayo, yang mau ngacung. Raffi. Nah, apa itu perubahan fisika? Ciri-cirinya apa itu? Tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Iya, betul. Yang kedua? Reversible, dapat kembali seperti zat awal. Yang ketiga? Tidak terjadi reaksi kimia. Itu adalah perubahan fisika cirinya. Sekarang Ibu tanya, ciri perubahan kimia apa? Ayo, ada yang mau? Oke. Apa, Nop? Terbentuknya zat yang jenisnya baru. Bentuknya baru, rasanya baru, gitu kan ya? Terus? Irreversible, tidak bisa balik lagi. Kemudian? Terjadi reaksi kimia yang ditandai perubahan bentuk. Betul. Dihasilkannya gas, perubahan warna dan perubahan energi. Oke, betul. Semuanya hebat-hebat, udah paham banget tentang ciri-ciri perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Nah, sekarang evaluasi lagi nih. Ya, kalian sudah paham dan tolong nanti setelah kalian tahu konsepnya, kalian simpulkan ya. Ada kesimpulan di situ. Nanti ditulis kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tentang apa sih yang kita sudah pelajari. Ya, nah sekarang karena kalian sudah tahu pembelajaran kita hari ini, materinya. Sekarang Ibu pengen kalian mengerjakan lagi post testnya, dan Ibu sudah kirim juga linknya ke grup kalian. Silahkan dikerjakan sekarang ya. Ibu kasih waktu 10 menit dan semoga hasilnya baik ya, hasilnya lebih bagus lagi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bagus, berarti silahkan dikerjakan ya. Sok, silahkan dikerjakan untuk pretestnya. Nah, Ibu juga akan kirim link Zoom-nya, link Zoom-nya lagi tuh. Ibu salah terus ya ngomongin link Zoom. Ibu akan kirim dulu juga refleksi pembelajaran hari ini. Nah, nah, Ibu kirim ya. Nih, Ibu kirim satu-satu, kalian kerjakan di AKL, terus kemudian TPT. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nanti kalian akan mendapatkan ranking. Rankingnya di situ siapa yang paling bagus ya.
Nah, Ibu sudah kasih tuh link refleksinya. Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya. Ibu udah kirim linknya, ada berapa itu? Ada Mentimeter dan juga ada kutanya.com ya. Coba diklik, kemudian kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan, ya. So, di situ ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Oke. Bisa, ada yang belum bisa masuk? Yes, betul begitu. Yes, betul. Ya. Yuk, masuk. Nah, iya, itu Mentimeter ya. Kamu ngerasain seneng nggak belajar ini gitu. Nanti hasilnya di screenshot, kirim ke grup ya. Oke? Ya, sok. Iya begitu. Alah, itu. Oke, kalian sudah melaksanakan pretest, post-test ya. Kita lihat yuk hasilnya yuk. Nah, hasilnya kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya nih. Wah, ternyata skornya udah gede-gede. Udah 1000. Ada yang 1000 karena kalian dikasih bonus ya sama Wordwall ya. Kalian udah bagus-bagus nih. Ada yang 1700 dan sekarang ternyata yang dapat ranking pertama adalah Raffi. Mana Raffi? Tepuk tangan buat Raffi. Nah. Dan yang keduanya adalah Tamara. Wah, Tamara ya. Kita beri tepuk tangan juga buat Tamara. Dan yang ketiga adalah Diva. Mana Diva? Nah iya Diva, kita tepuk tangan juga buat Diva, luar biasa sekali. Nah itu adalah ranking-ranking kalian ya. Ada dari ranking 1 sampai ranking 20. Ibu nge-save-nya sampai ranking 20. Tidak apa-apa, semuanya sudah bagus semua, bahkan lebih dari 1000 semua. Artinya di sini pertanyaan-pertanyaan yang Ibu udah kasih sudah dijawab dengan baik dan bagus ya. Kemudian juga sudah benar. Semuanya sampai 10 pertanyaannya dan semuanya dijawab dengan benar. Gak kayak tadi, ada yang cuma dapat 0, ada yang cuma 2, 3 gitu kan ya. Artinya pembelajaran yang sudah kita lakukan sudah meningkatkan pengetahuan kalian ya. Nah, sekarang Ibu pengen lihat lagi nih refleksinya. Nah, refleksinya yaitu Mentimeter yang sudah kalian dapat. Ternyata kita lihat ya di sini ya. Nah, Mentimeter yang Ibu udah kasih. Hasilnya seperti apa ya? Kita lihat nih. Tunggu ya. Ini refleksi ini Ibu ingin mengetahui pembelajaran yang sudah kalian dapatkan ini apakah membuat motivasi kalian meningkat gitu kan ya. Dan ternyata wah ternyata semua, senangkah kalian belajar kimia? Ternyata mendapatkan grafik yang paling tinggi, yaitu merasa senang belajar kimia ya. Kemudian coba kita lihat lagi yang kedua, motivasinya meningkat nggak nih? Oh ternyata motivasinya meningkat juga, sangat keren ya. Berarti kalian merasa termotivasi ya. Kemudian juga kesulitan belajar kalian untuk mengaitkan konsep ini enggak terbantu tidak? Oh ternyata terbantu juga
Ya, semuanya berarti apa yang kita lakukan ternyata sudah meningkatkan motivasi belajar kalian. Dengan harapan kalian akan berkesinambungan, akan seperti ini terus ya. Jangan sampai nanti wah jadinya loyo lagi gitu kan ya. Itu saja anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita tutupi saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan silakan untuk dipimpin doa penutupnya oleh Yongki juga ya. Nanti setelah ini kita boleh istirahat ya. Silakan Yongki ditutup doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah melakukan pembelajaran kita hari ini dengan lancar dan juga bermanfaat tentunya buat kalian. Ibu akhiri saja, sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa, besok kita akan belajar mengenai campuran, yaitu klasifikasi materi. Apa saja sih bisa diklasifikasikan nggak materi? Nah nanti akan kita bahas di minggu depan. Jangan lupa nanti cek dulu ya materinya dan dipelajari dulu biar nanti post-testnya, pretestnya juga lebih baik. Itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.